Selamat pagi teman-teman sekalian. Masih kita membicarakan mengenai Gregorius Palamas, seorang mistikus asal Konstantinopel, Bizantium, Turki. Sebagai seorang mistikus, cara untuk memahami Tuhan, memahami Allah adalah dengan berdoa. Berdoa secara kontemplasi dan mengulang-ulang. Sehingga tujuannya adalah menjadi atau menyerupai Allah dan berpartisipasi dalam kodrat Allah. Jadi itu adalah dari tujuan mistikus Palamas di dalam penghayatan mistiknya. Gregorius Palamas sangat memahami bahwa esensi Tuhan begitu misterius, begitu sangat jauh, tetapi karena kasihnya dia hadir. Tuhan berpartisipasi dalam peristiwa kehidupan manusia. Gregorius Palamas menjelaskan apabila kita ingin sampai kepada sumber keheningan itu, maka kita juga harus menjadi pribadi yang rajin berdoa dalam keheningan atau hesychas, stillness, dengan doa-doa yang berusaha menghadirkan energi itu. Jadi Tuhan adalah ousia, esensi Tuhan adalah sesuatu yang misterius, sesuatu yang hening gitu. Dengan pemahaman mengenai teosis, suatu keadaan menjadi serupa dengan Allah dan berpartisipasi dalam kodrat ilahi. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah gitu kan, menjadi sosok yang hening gitu kan di dalam keseharian kita, dalam dunia yang penuh carut marut, kesibukan gitu. Kita harus berusaha untuk hening. Tapi tentu saja keheningan ini menjadi sesuatu yang menjadi suatu kenikmatan sebenarnya saat kita berusaha rehat sejenak dan mendekatkan diri kepada Allah yang begitu harus menjadi tujuan manusia. Keheningan, hesychas ini akan menyebabkan seseorang bisa melihat sisi jernih dari persoalan kehidupan. Dan tentu saja gradasi atau realitas ini memang dalam penampakan penginderaan yang bersifat partikular, hadirnya permasalahan dunia yang tentu saja membuat bising. Manusia harus kembali kepada suatu keheningan. Nah, disinilah ajaran dari hesychas atau dan teosis menjadi serupa dengan Allah. Ini tentu saja adalah suatu upaya perjalanan rohani atau suatu mistikus. Caranya tentu saja dengan pengheningan, berdoa dalam suatu keadaan kontemplasi gitu kan. Yesus Kristus, anak Allah, kasihinilah aku. Doa dibaca terus itu sebagai suatu upaya untuk berpartisipasi dalam keselamatan yang kita mau gitu kan. Manusia itu harus selamat, dan selamat adalah hasil dari kita mengkondisikan diri bersama Allah. Ajaran dari Gregorius Palamas ini tentu saja menjadi sesuatu yang bersifat esoterik gitu kan. Suatu pengalaman batin, suatu keheningan, mungkin tidak banyak bicara, yang ada adalah doa. Dan keheningan ini adalah suatu pengkondisian psikologis gitu kan. Jadi seorang mistikus atau perjalanan dalam memahami realitas mistik itu harus dengan pengkondisian psikologis yang tenang gitu kan.
Jadi keterlepasan dari berbagai keterikatan terhadap keinginan yang duniawi atau terlalu ambisius, itu kan sesuatu penghambat untuk mencapai atau menghadirkan dari esensi Tuhan. Esensi Tuhan ini adalah sesuatu yang hening, sesuatu yang misterius dan jauh, gitu kan. Tetapi karena kasihnya dia dekat. Dia mendekatkan diri, dan itu sebagai suatu iluminasi, gitu kan. Kasihnya turun tetap, dan upaya untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang hening, Tuhan yang maha tinggi ini adalah dengan doa, gitu kan. Dengan doa kita mengangkat rohani kita kepada sesuatu zat yang maha tinggi, yang hening. Dengan doa yang hening juga, dengan kesadaran yang bersifat satu, gitu kan. Hanya dia gitu yang tertuju dalam doa keheningan kita, gitu. Jadi realitas manifestasi dari Tuhan ini bisa mengantarkan pada suatu